Dap San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 18A, transfigurasi, Yesus berubah rupa dalam kemuliaan, 6 Agustus 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu 18, transfigurasi, Yesus berubah rupa dalam kemuliaan ini dari kitab Daniel, Mazmur, surat kedua Petrus, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Daniel? Kalau kitab suci berbicara tentang Allah menampakkan kemuliaan-Nya, itu berarti umat mengalami Allah secara nyata dan penuh. Begitu juga penglihatan di dalam Daniel. Allah sebagai Raja datang dalam kemuliaan untuk mengadili, yaitu menentukan orang baik yang dibalas dengan kehidupan, sedangkan orang jahat mendapat hukuman kematian dalam api. Ada seorang tua-tua yang duduk di takhta dan seorang seperti anak manusia. Artinya kekuasaan Allah itu dialami secara penuh oleh manusia, karena Allah itu Raja semua orang dan segala bangsa. Allah dan kekuasaannya itu kekal, tidak pernah berkesudahan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Daniel ditanggapi Mazmur. Allah Raja yang penuh kemuliaan itu disembah oleh semua orang dari segala penjuru bumi. Allah dialami dalam keadilan dan hukum-Nya yang memenuhi seluruh muka bumi. Manusia dan alam semesta terus memuji Allah yang adalah Raja kemuliaan, Allah yang maha baik, Allah yang dialami oleh semua. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Daniel ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Yesus sudah menjalankan hidup di muka umum, mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan banyak perbuatan dengan daya luar biasa, dinamis. Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan sudah memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus harus, artinya sesuai kehendak Bapa, menderita dan mati untuk mencapai kepenuhan kemuliaan-Nya. Dan Yesus ke gunung seperti Musa ke gunung Sinai untuk menyaksikan kemuliaan Allah dan menerima Taurat. Yesus ditemani Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 dari 4 murid yang Yesus panggil sebagai pertama, dengan Andreas. Kalau Musa mendapat kemuliaan Allah sampai terpancar di mukanya, Yesus diubah rupanya, artinya diubah tanpa pelaku yang berarti oleh Allah. Dan Yesus sendiri adalah Allah, karena Dia adalah Yahweh. Nama Yesus dari Yahweh itu sendiri berubah rupa dalam kepenuhan kemuliaan disaksikan oleh Musa yang adalah pemimpin paling besar dan Elia yang adalah nabi paling besar. Dengan ini Yesus memenuhi seluruh kitab suci yang terdiri dari Taurat yang dibawa oleh Musa dan nabi-nabi yang dibawa oleh Elia. Di dalamnya termasuk juga Ketubim, yaitu kitab-kitab lain. Kalau Lukas menyebut isi pembicaraan bertiga, yaitu tentang pengalaman Yesus di Yerusalem, untuk Matius yang penting adalah Yesus memenuhi seluruh kitab suci. Suara Bapa waktu Yesus dibaptis merupakan pemakluman bahwa Yesus itu anak Bapa terkasih yang hendaknya didengarkan, diikuti dalam seluruh pengalaman di Yerusalem sampai Yesus sebagai anak manusia, yaitu yang pertama dari umat manusia, dibangkitkan, artinya dilakukan oleh Allah dan oleh Yesus sendiri yang adalah Yahweh perjanjian baru, pemenuh
perjanjian lama. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Daniel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Petrus bersama umatnya. Pengalaman di gunung itu sekian mendalam pada Petrus, sehingga Petrus bisa bercerita secara lengkap sampai kata-kata yang mereka dengar. Yesus itu penuh kemuliaan yang sudah mengalami kepenuhan kebangkitan sesudah penderitaan dan kematiannya di salib. Dengan itu, semua pengikut Kristus diteguhkan bahwa Yesus itu adalah Dia yang namanya berarti Yahweh, yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Allah memberi kita santapan sabda. Kita mengalami kemuliaan Allah dengan menyaksikan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaan dan dalam hidup kita. Kita juga mendengar bahwa kita diangkat menjadi anak di dalam Yesus, anak yang Bapa kasihi. Yesus itu kepenuhan janji Bapa sejak di Taman Eden dan terus disampaikan dalam seluruh kitab suci. Kita melibatkan diri mengalami bersama saksi perjanjian lama dan perjanjian baru yang diteguhkan oleh Bapa sendiri. Dengan demikian, kita menjadi teguh dalam firman dan setia mengikuti Yesus dan mengalami seluruh peristiwa Paskah. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Allah mengenyangkan umatnya dengan kemuliaannya, yaitu kehadirannya yang dialami secara penuh sejak dalam perjanjian lama. Yesus mengenyangkan kita dengan Injil kabar gembira dan semua perbuatan baik yang berpuncak di gunung pada peristiwa salib. Yesus memberikan diri untuk kita. Dengan mati dan bangkit, Yesus membuat kita yang mati di dalam dosa itu menjadi hidup dan dibangkitkan untuk mengalami kepenuhan kemuliaan Bapa. Waktu kita juga menjadi anak kekasih di dalam Yesus, Tuhan dan saudara sulung kita. Umat Allah dalam Kristus, demikian.